Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Devin Mardika Kristiawan. Saya Zaki Muhammad Hidayatullah. Saya Naura Sofal Radinan. Saya Ananda Rizkita Rahman. Saya Tria Sinta Starusi. Saya Reski Wahyudi. Saya Irianto Paulus Papika. Akan mempresentasikan mengenai tingkat kematangan gonad atau TKG. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan upaya melestarikan jenis atau kelompoknya. Kemudian pertumbuhan oosit terdiri dari primer yaitu previtellogenesis, yang sekunder terdiri dari exogenous dan vitellogenesis, dan yang ketiga tersier terdiri dari maturasi, hidrasi, dan ovulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama ada primer, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap nuklear kromatin, tahap perinuklear awal, tahap perinuklear akhir. Selanjutnya adalah sekunder, terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap vesikel, tahap granula kuning telur brevier, dan tahap terakhir, tahap ketiga adalah migrasi germinal vesikel. Selanjutnya itu ada tingkat kematangan gonad. Perkembangan gonad semakin matang adalah bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadinya pemijahan. Sebagian hasil metabolisme digunakan untuk perkembangan gonad. Ukuran gonad disebabkan oleh stadia oosit, yaitu ikan betina 10-25% dan ikan jantan 5-10% berat tubuhnya. Kemudian ada indeks kematangan gonad atau IKG. IKG merupakan nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan yang dikalikan 100%. Selanjutnya fungsi IKG. Yang pertama mengetahui perubahan pada gonad. Yang kedua, tingkat perkembangan ovarium secara kuantitatif. Yang ketiga, untuk memprediksi ikan siap dilakukan pemijahan. Penurunan IKG ditentukan sebagai musim pemijahan dengan keluarnya ikan matang gonad. Penghitungan IKG dengan mengamati perkembangan garis tengah telur yang dikandung hasil pengendapan kuning telur saat vitellogenesis, seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya terdapat cara pengamatan gonad, di mana terdapat 2 cara untuk mengamati tingkat kematangan gonad, yaitu pertama secara histologi, lalu yang kedua dengan cara morfologi. Secara histologi, itu merupakan metode pengamatan gonad yang dilakukan di lab, dan untuk mendapatkan hasil pencitraan gonad yang lebih jelas dan spesifik. Kenapa? Karena dengan menggunakan metode histologi, kita dapat menggunakan peralatan-peralatan yang canggih untuk dapat mendapatkan hasil dan juga kesimpulan yang terbaik dan juga yang paling jelas dan paling mendetail mengenai tingkat kematangan gonad. Lalu yang kedua ada cara morfologi. Cara ini dapat dilakukan di lab dan juga dapat dilakukan di lapangan, yaitu caranya adalah dengan mengamati dan melihat bentuk, ukuran panjang, berat, warna, dan perkembangan isi gonad untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Namun kesimpulan yang didapatkan tidak sedetail dan tidak sejelas dan tidak seakurat dari pengamatan histologi. Yang selanjutnya, tingkat kematangan gonad secara visual. Ada 6 tingkat. Yang pertama, immature, yang kedua, developing virgin, yang ketiga, early maturing and maturing, yang keempat, early mature and mature, yang kelima, spawn, yang keenam, span. Selanjutnya, ukuran pertama kali matang gonad dapat ditentukan dengan menggunakan fungsi logistik menurut Arocha dan Barrios 2019. Rumusnya, MF sama dengan 1/1 ditambah E pangkat negatif A dalam kurung LI negatif B. Dengan keterangan MF sebagai proporsi dari induk matang gonad
Li merupakan panjang total dalam milimeter, A merupakan kemiringan kurva MF, dan B panjang saat 50% matang gonad. Sekian presentasi poster dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dari kami, dan semoga ilmu yang kami bagikan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.